Halo warga YouTube sekalian, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga video ini sampai ke kalian dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi juga jangan lupa silahkan like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya akan menyajikan informasi-informasi atau kajian diskusi soal sepak bola, terutama perkembangan timnas kita, tim nasional kita, timnas Garuda. Karena menurut saya ini sangat menarik untuk kita selalu bahas ya. Jadi sekali lagi sebagai penikmat saya ketagihan untuk kemudian selalu menyajikan ya pembahasan diskusi soal sepak bola tanah air, terutama perkembangan timnas yang menurut saya semakin mengalami kenaikan ya. Perkembangan yang sangat signifikan. Nah, dalam waktu dekat kita akan menyaksikan pertandingan timnas melawan Irak dan Filipina. Dan masing-masing akan bermain pada tanggal 6 dan tanggal 11 Juni. Nah, terutama menghadapi Irak, ada kekhawatiran dan juga kejutan. Ini menarik karena Irak bukan lawan yang sembarangan. Irak ini adalah salah satu macan Asia, negara besar. Sepak bolanya juga bagus. Nah, di leg pertama, timnas harus menyerah 5-1 atas Irak di kandang mereka. Dan menurut saya, Indonesia bermain tanpa pemain-pemain terbaik saat itu. Tapi tanggal 6 Juni nanti, Indonesia akan tampil dengan rasa yang berbeda, dengan tim yang sudah berbeda, yaitu dengan rasa Eropa. Sebenarnya rasa Eropa ini sudah ditunjukkan Indonesia 2 kali saat mengalahkan Vietnam ya, baik itu di GBK maupun di Vietnam sendiri. Dan penampilan impresif itu akan ditunjukkan kembali saat Indonesia melawan Irak di Stadion Gelora Bung Karno. Dan ini yang akan kita bahas. Dan sebenarnya ada beberapa poin yang mau saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama adalah soal kemungkinan rusaknya rumput Stadion Gelora Bung Karno. Terutama setelah GBK itu dipakai untuk konser NCT Dream pada tanggal 18 Mei kemarin. NCT Dream ini adalah subunit ketiga dari boyband asal Korea Selatan NCT. Apalagi penggemar K-pop dan boyband asal Korea Selatan itu banyak sekali penggemarnya di Indonesia. Nah, NCT Dream ini mengadakan konser di Jakarta di GBK itu tanggal 18 Mei. Sementara pada tanggal 6 Juni timnas akan menjamu Irak. Ini menjadi pertandingan yang maha penting timnas di tahun 2024 karena akan menentukan maju tidaknya Indonesia ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun dikabarkan bahwa timnas Irak akan memainkan skuad pelapisnya, tapi Indonesia tetap harus waspada ya. Maka oleh sebab itu kondisi rumput Stadion GBK itu menjadi salah satu faktor penting bagus tidaknya penampilan atau aliran bola yang dilakukan oleh timnas. Kenapa penting? Penting dong, karena misalnya di pertandingan terakhir saat timnas Indonesia bermain di GBK melawan Vietnam, kita bisa melihat kualitas lapangan rumput GBK sehabis juga dipakai untuk konser saat itu. Jadi pemandangannya sangat tidak bagus. Saya misalnya yang melihat dari layar kaca televisi, kok rumputnya tidak baik kondisinya, rusak. Jadi aliran bola itu tidak mulus seperti biasanya gitu, karena ya, mungkin setelah konser rumputnya tidak sempat diperbaiki semaksimal mungkin karena jaraknya terlalu dekat, rumput tidak kembali dalam kondisi yang normal sehingga kemudian ini mengganggu terutama aliran-aliran bola yang dilakukan atau gaya bermain yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Memang saat itu timnas menang 1-0, tetapi bayangin kita bermain di GBK yang menurut STY waktu itu bermain di GBK menjadi laga yang sulit. Dia tidak menjanjikan kemenangan saat itu, malah dia menjanjikan kemenangan ketika timnas nanti akan melawat ke kandangnya Vietnam. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Timnas mampu mengalahkan Vietnam 3-0 saat itu. Kembali ke kondisi rumput, ini yang dikhawatirkan kita semua. Banyak orang mengkhawatirkan ini. Bahkan mungkin ada dari kita yang memiliki ide agar PSSI memindahkan pertandingan Indonesia melawan Irak ini ke JIS. Ya, dari saking khawatirnya rumput GBK rusak, kondisinya tidak maksimal. Kalau rumput Stadion Gelora Bung Karno rusak atau kondisinya tidak baik setelah dipakai untuk konser misalnya, ini kan bisa-bisa akan mengganggu aliran bola seperti yang saya sampaikan tadi, dan permainan timnas tidak akan maksimal. Tentu nanti juga hasilnya tidak maksimal. Ini bukan berarti kemenangan timnas Indonesia itu tergantung pada rumput stadion, tidak ya. Tapi bagaimana kita perlu memaksimalkan semua sumber daya yang kita punya, termasuk dalam hal ini adalah menjaga potensi rusaknya rumput stadion. Ini memang sempat menjadi sorotan dan perbincangan karena pertandingan melawan Irak itu kan pertandingan yang sangat penting.
di mana seharusnya venue atau stadion juga harus yang terbaik untuk menghasilkan hasil yang terbaik, terutama hasil yang terbaik itulah kemenangan. Tapi kemudian menurut Bung Ropan dalam videonya dia menjelaskan bahwa kalau pihak pengelola Stadion GBK, kemudian juga bersama pihak promotor NCT dan IO yang menggelar konser tersebut itu sudah berkomitmen untuk menjaga dan menjamin Stadion Gelora Bung Karno itu tetap layak dipakai pada tanggal 6 Juni nanti, yaitu ketika Timnas Indonesia menjamu atau melawan Irak. Dengan kabar ini, paling tidak kita agak lega ya, karena pada akhirnya pihak pengelola stadion, promotor, dan IO, dan bahkan pihak Kemenpora sendiri itu juga sudah memastikan bahwa stadion ini sudah layak dipakai pada tanggal 6 Juni nanti. Nah, kabar ini sedikit menghapus kekhawatiran yang kita semua tentang tidak maksimalnya kondisi stadion yang timnas pakai untuk menjamu Irak nanti. Di mana Irak sendiri sudah memastikan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Nah, Irak sih akan santai-santai saja ya ketika dijamu Indonesia. Tidak akan ngotot juga karena dengan poin 12 mereka sudah pasti berada di round 3. Sementara Indonesia harus bekerja keras lagi untuk kemudian memastikan lolos tidaknya ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tidak adanya tuntutan untuk harus menang inilah yang membuat pelatih Irak kabarnya gitu ya akan memainkan pemain pelapis, pemain kedua. Satu sisi ini mungkin bisa menjadi kabar baik karena kemungkinan menang ya timnas ketika menghadapi mereka. Tapi ini juga menjadi kabar buruk jika dengan kabar ini timnas malah lengah dan tidak bermain dengan kengototan seperti yang ditunjukkan saat melawan Vietnam, baik itu di GBK maupun di kandang Vietnam sendiri. Atau bisa jadi ini hanya taktik Irak saja melihat pemain-pemain Indonesia yang sudah berubah menjadi rasa Eropa, penuh dengan pemain Eropa ya, sebagian besar lah. Ini berbeda sekali tentu saja dengan saat timnas itu bertandang ke kandang mereka. Poin kedua yang ingin saya bahas pada video kali ini adalah kejutan yang datang dari STY yang memindah kick off melawan Irak yang asalnya bermain pada jam 19.30 habis Isya dirubah atau dimajukan ke jam 16.00 atau jam 4 sore. Kenapa saya bilang kejutan? Karena biasanya timnas kan bermain di malam hari. Biasanya, sebagian besar pertandingan yang dilakoni timnas itu ada di malam hari. Kemudian ini dipindah ke sore hari. Berbagai sumber informasi menyebutkan bahwa memang tidak ada alasan khusus kenapa kick-off pertandingan itu dimajukan ke jam 4 sore. Pak Sumarji sebagai Ketua Badan Tim Nasional itu tidak menyebutkan alasan khusus juga kenapa kick-off dipindah. Katanya memang permintaan dari STY begitu, dipindah ke jam 4 sore. Dari STY pun itu juga belum ada informasi kenapa dia meminta jam kick-off itu dimajukan ke jam 4 sore. Tapi sepertinya kalau kita boleh menebak-nebak gitu ya, mungkin memindahkan kick-off ke jam 4 sore itu disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan timnas Indonesia. Terutama timnas yang saat ini dihuni oleh banyak pemain yang bermain di Eropa. Seperti misalnya Sandy Walsh, kemudian Jay Itzes, Shane Patinama, Tom Haye, Ragnar, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Marcelino, apalagi Nathan misalnya. Bahkan Nathan dan Tom Haye ini pernah bilang bahwa udara di GBK itu rendah di malam hari. Nathan waktu di malam debutnya untuk timnas, dia mengaku kesulitan bernapas waktu wawancara dengan media Belanda. Nah, bisa jadi pemindahan kick-off ke sore hari itu untuk meminimalisir kondisi tersebut. Karena memang udara di malam hari itu kan lebih rendah daripada udara di sore atau di siang hari. Kejutan yang ketiga adalah tidak dipanggilnya Elkan Bagot. Menurut saya, ini pemain yang cukup bagus dan selalu dipanggil oleh STY saat timnas bermain. Saya juga boleh dibilang suka sih melihat permainan Elkan, yang sering menjadi tembok terakhir pertahanan timnas sebelum Hernando ya, bahkan setelah Hernando. Terakhir Elkan ini dipanggil saat timnas U23 akan melakoni babak playoff melawan Gini di kualifikasi Olimpiade. Tapi kemudian baik dari Elkan sendiri maupun dari klubnya itu tidak memberi kabar yang jelas atas pemanggilan tersebut. Kemudian banyak orang di Indonesia, netizen itu menganggap atau memiliki anggapan tidak dipanggilnya Elkan oleh STY kali ini itu berkaitan dengan sikap indisipliner yang dilakukan Elkan saat itu. Di mana saat itu timnas U23 itu benar-benar lagi butuh pemain, butuh SDM terutama di lini belakang. Karena Rizky Ridho itu kan harus absen setelah mendapat kartu merah ketika timnas melawan Irak di perebutan juara ketiga. Begitu pula dengan Justin Hubner yang harus kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Tetapi absennya Elkan
ini kemungkinan juga tidak akan memberikan pengaruh yang besar karena di lini belakang sebenarnya kita punya back muda, tenang dan tangguh bernama Jai Itses atau yang kemudian akrab disapa Bang Jayadi. Menyala Jayadi kan gitu, Bang Jayadi. Oke, jadi kita semua sudah bisa melihat ketenangan dan kepiawaian Jai Itses dalam mengawal lini belakang timnas Indonesia saat melawan Vietnam terutama. Dia memang tipe back Italia ya, yang tenang, kuat dan tangguh, tidak mudah dilewati lawan. Dia juga sudah menciptakan gol bersama timnas. Saya kira melawan Irak pada tanggal 6 Juni nanti itu tidak akan ada masalah. Kita doakan saja timnas mampu mengatasi Irak dan kemudian kalau itu terjadi kemungkinan timnas lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan semakin besar. Saya kira itu pembahasan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kita kembali membahas hal-hal lain terkait dengan perbaikan timnas di video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.